wabarakatuh. Kita alhamdulillah masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam yang akhirnya bisa membawa kita hadir pada kegiatan kali ini. Sebelumnya kami mohon maaf sebelum acara pelatihan amil kita mulai karena ada beberapa narasumber yang masih belum hadir dan ketua dari PCNI Jakarta Barat serta DNI masih dalam perjalanan. Oleh karenanya sebelum kita mulai untuk pelatihan amil zakat, di hadapan saya hadir Bapak Arwan, lengkapnya saya lupa. Bapak Arwan ini adalah Kepala BPJS wilayah Kecamatan Tengkareng, dan BPJS wilayah Kecamatan Tengkareng ini adalah kantor BPJS yang menjadi pelayan untuk khususnya penerima insentif DNI, BOTI, marbot, imam dan guru ngaji. Jadi ketika ada marbot, imam dan guru ngaji se-Jakarta Barat kecuali Kembangan, izin untuk Kembangan wilayahnya di wilayah BPJS Cilandak. Selain Kembangan se-Jakarta Barat itu koordinasinya di wilayah BPJS Kecamatan Tengkareng. Sebatas informasi, seluruh penerima insentif BOTI masjid dan musola yang ada imam, guru ngaji dan marbot itu semuanya mendapatkan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan yang dibayarkan oleh BNI DKI. Jika ada resiko-resiko nanti akan dijelaskan oleh Pak Arwan karena programnya ada jaminan kematian, ada jaminan keselamatan kerja, itu yang menjadi program utama BNI dalam mengikuti program BPJS. Nah, hari ini BNI sudah memperluas jaringan. Kalau kemarin yang mendapatkan program BPJS Ketenagakerjaan ini hanya penerima insentif, sekarang sedang ditambah untuk penggiat masjid. Artinya di setiap masjid terutama itu kan punya marbot mungkin nggak satu, punya imam juga nggak satu, guru ngaji apalagi. Nah, mereka-mereka itu yang belum mendapatkan insentif dan belum mendapatkan kartu BPJS, maka sekarang BPJS bekerjasama dengan DNI akan membuatkan program pembuatan kartu BPJS Ketenagakerjaan untuk para penggiat masjid. Bagi yang belum daftar, nanti saya kirim Google Form-nya untuk saudara daftar, karena berdasarkan info yang saya dapat dari PIC Jakarta Barat kemarin, masih minim pendaftaran penggiat masjid yang akan dibuatkan BPJS oleh BNI DKI. Baru sekitar 225, padahal banyak sekali penggiat masjid yang masih belum mendapatkan kartu BPJS. Sekarang dari program BPJS secara keseluruhan, dan nanti titiknya adalah saya mohon karena ini mengikuti arahan dari BNI DKI juga, seluruh penggiat masjid supaya didaftarkan. Jangan takut mengenai pembayarannya, Pak. Jadi kalau penggiat masjid yang sudah daftar lewat Google Form yang disediakan, pembayarannya nanti akan dilakukan oleh tim dari DNI DKI. Berbeda program dengan penerima insentif. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Bapak Arwan untuk menjelaskan hal-hal terkait dengan program BPJS. Padanya saya persilakan dengan segala hormat. Warahmatullahi wabarakatuh. Dihormati Pak Hazani, Pak, terima kasih sudah diberi kesempatan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan kepada tim panitia juga sudah memberikan kesempatan, ruang dan waktu, Pak. Ini terima kasih banyak BPJS bisa dipertemukan dengan ustadz-ustadz yang ada di Masjid dan Musola Jakarta Barat ya, Pak Hazani ya. Izin Pak, boleh berdiri ya Pak? Laki-laki nggak berdiri dipertanyakan biasanya Pak. Baik,
pertama saya mengucapkan terima kasih sekali lagi buat BMI Jakarta Barat Pak, karena sampai dengan hari ini sudah ada sekitar 2.500-an tazan ya. Itu semua imam, marbot, guru ngaji di masing-masing masjid dan mushola yang ada di Jakarta Barat itu terdaftar jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dan itu masing-masing masjid mushola satu ya, Pak ya, baru ya, yang dari Boti. Nah, ternyata masih banyak Pak imam, tadi kata Pak Zani benar, satu mushola, satu masjid itu ada yang 2 imamnya, ada yang 2 marbotnya, dan masih adanya penggiat-penggiat masjid lainnya yang belum terbayar iuran BPJS Ketenagakerjaan. Untuk informasi kepada Bapak, di BPJS Ketenagakerjaan Cengkareng terutama Pak, salah satu manfaat yang kita bayarkan itu paling banyak itu dari BNI Pak. Tahun lalu itu bahkan kami hitung itu hampir 30 orang Pak, 30 sampai 40 orang Pak. Itu kalau dikali 42 juta rupiah udah berapa tuh Pak? Jadi ada sekitar 30 sampai 40 pengurus masjid, imam, marbot, atau guru ngaji yang tengah terdaftar di kami itu mengalami meninggal dunia Pak, dan itu sudah kami kasih santunannya besar 40 juta rupiah. Mengapa Pak? Karena kebanyakan pengurus marbot dan imam itu usianya usia senja, betul Pak? Lebih rentan ya Pak, lebih rentan sama meninggal dunia. Jadi memang kalau di data kami Pak, paling banyak orang mengajukan jaminan kematian itu justru dari pengurus masjid, marbot, dan imam gitu Pak. Dan itu semua dibayarkan Pak oleh BPJS Ketenagakerjaan. Makanya Pak, terima kasih sama DNI Pak. Tepuk tangan buat DNI dong Pak. Programnya Pak, nah ini ada pengembangan program lainnya, yaitu jangan hanya imam satu, marbot satu, atau pengurus ngaji satu, tapi semuanya Pak. Makanya Pak Hamani sudah bilang ada form Pak ya, mohon diisi formnya Pak, nanti sama-sama kita cari dananya Pak buat dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ada yang mau meninggal di sini Pak? Ada yang mau meninggal? Nggak ada yang mau Pak, saya pun nggak bisa, jangan meninggal dunia. Tapi namanya resiko meninggal dunia nggak ada yang tahu Pak. Meninggal dunia itu pasti, gitu nggak ya. Kita tidak tahu, bahkan di data kami ada imam yang umur 70 masih hidup Pak Yai. Tapi gimana ada imam yang umurnya masih 52 tahun sudah meninggal Pak? Itu ada di kami Pak. Jadi memang imam itu tidak meninggal, tidak mengenal umur Pak. Tapi resiko kematian itu pasti ada. Nah, jika terdaftar jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, ahli waris mendapat santunan sebesar 42 juta rupiah. Udah pinter Pak, udah paham Pak ya. Jadi akan ada santunan sebesar 42 juta rupiah bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia. Baik Pak, 42 juta rupiah dikali 40, jadi BPJS Ketenagakerjaan bayar berapa tuh? Sedangkan iuran BNI sebulannya berapa Pak ya? Gitu. Kalau hitung-hitungan pasti untung Pak, pasti untung gitu. Tapi sekali lagi ini program pemerintah, nggak ada untung, nggak ada rugi Pak. Setiap orang yang berhak mendapatkan program pemerintah pasti kami bayarkan Pak. Kalau amit-amit sampai yang klaim banyak banget gitu, sampai uang BPJS ternyata nggak cukup, itu dijamin oleh pemerintah Pak. Pemerintah akan tetap membayarkan santunan yang diberikan. Yang masjid lainnya yang memang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, ayo Pak, isi formnya Pak. Nanti sama-sama kita cari dana. BNI Jakarta sudah menginisiatif untuk mencari dana termasuk bersama BPJS agar seluruh penggiat masjid itu terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Kalau mau bayar sendiri boleh Pak. Ada yang tahu nggak iurannya berapa per bulan? Yang paling murah? Ada yang tahu? Tepuk tangan dulu Pak, mungkin terbagian ini. Benar, 16.800 sebulan Pak. Bahkan untuk tahun ini Pak, itu baiknya pemerintahan Bapak Prabowo itu ada diskon 50% Pak.
mulai bulan Februari, mulai bulan April, bulan depan itu 50% Pak, hanya 8.400 sampai dengan Desember 2026. Kalau mau daftar gimana? Kalau nggak mau repot-repot, Pak Hazam ini salah satu agen resmi Pak dari BPJS Tenaga walaupun kami nyebutnya agen, itu sudah insya Allah Pak Hazam ikhlas Pak ya, memang sudah mengabdikan hidupnya Pak untuk para penggiat masjid di Jakarta Barat yang ingin daftar program BPJS Tenaga itu bisa melalui Bapak Hazam. Itu kalau mau bayar sendiri Pak. Tapi kalau nggak mau repot-repot, boleh isi formnya Pak yang dikasih Pak Zami, nanti sama-sama kita cari dananya untuk bayar BPJS Tenaga. Gitu Pak ya. Di sini udah terdaftar semua, ada yang belum? Di sini udah semua Pak Zami harusnya ya. Nah, yang belum Pak, ayo Pak. Gitu Pak. Jadi BNI bersama dengan BPJS Tenaga DKI Jakarta kita buat program tadi Pak untuk perluasan seluruh penggiat masjid yang ada di Jabar agar seluruhnya jadi peserta BPJS Tenaga. Kalau bayar sendiri nggak mahal Pak, hanya nambah 1.800. Kalau rokok berapa Pak sebelum dosanya Pak? Paling murah berapa? 28, 32. Ini nambah 1.800 Pak, bahkan bulan April nanti hanya 8.400. Ayo Pak jadi peserta BPJS Tenaga. Kita tidak tahu resiko meninggal, tapi kita bisa memberikan kepada ahli waris kita minimal untuk melanjutkan hidupnya Pak, sebesar 40 juta rupiah. Nah ini saya ada materi singkat sosialisasi, nanti kalau memang ada yang ingin ditanyakan boleh di akhir sesi Pak, boleh di materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Google Form pendaftaran untuk penggiat masjid nanti bisa diisi aja Google Formnya. Jadi kalau Google Formnya sudah diisi lengkap, nanti tinggal kita dari pihak BPJS dan DNI akan membuatkan kartunya. Terima kasih dengan Pak siapa Pak? Pak Usman. Ya, terima kasih Pak. Jadi Pak Usman bertanya, apabila terjadi kecelakaannya justru di masjid Pak ya, marbotnya seperti apa Pak itu? Nah, justru itu yang utama Pak. Kalau dia lagi bersih-bersih plafon masjid ternyata jatuh dari plafon gitu Pak, itu pasti Pak di kantor kami. Apabila kecelakaan terjadi di tempat kerja, itu yang termasuk kategori kecelakaan kerja Pak. Makanya saya menghimbau kepada rumah sakit kepada musola atau masjid yang mendaftarkan marbotnya Pak, segera cari tahu puskesmas terdekatnya apa Pak. Terus segera cari tahu rumah sakit terdekatnya apa Pak, biar bisa segera dibawa ke sana kalau memang terjadi kecelakaan kerja Pak. Jadi kecelakaan kerja tadi saya ulangi, ruang lingkupnya adalah di tempat kerja, itu ruang lingkup kecelakaannya, dan termasuk perjalanan kita Pak dalam urusan pekerjaan Pak ya, dalam urusan pekerjaan. Tapi kalau cari takjil, nganterin istri ke pasar, atau ngapel ke pacar itu kan nggak termasuk Pak. Gitu. Jadi memang tempat kerja dan dalam perjalanan yang berhubungan dengan pekerjaan. Gitu Pak Usman. Ya. Oke. Siap. Terima kasih Pak Usman. Pertanyaan baik sekali. Nah jadi 16.800 itu adalah untuk standar upah paling rendah Pak. Jadi berdasarkan peraturan pemerintah itu upah yang boleh didaftarkan menjadi acuan BPJS Tenaga upah 1 juta Pak. Itu upah paling rendah Pak. Jadi iuran 16.800 itu mengacu kepada upah yang 1 juta rupiah. Tapi kalau marbot merasa, wah kedikitan Pak, saya aja bisa dibayar masjid sampai 5 juta gitu. Nggak Pak, kita hitungkan ulang Pak. Jadi kalau 5 juta itu berapa iurannya? Ya pasti lebih besar gitu Pak. Nah cuma daripada kita nggak pusing, dan saya yakin kebanyakan penggiat masjid ini tidak ada gaji minimal kan Pak ya. Tidak ada upahnya berapa sih kan tidak ada. Nah makanya kita pakai upah paling rendah yang digolongkan oleh pemerintah melalui peraturannya, yaitu upah sebesar 1 juta rupiah. Nah dengan 1 juta tadi iurannya 16.800 dan manfaatnya yang saya jelaskan tadi, meninggal 42 juta rupiah, kalau kecelakaan kerja tadi dia kalau meninggal dapat sekitar 244 juta rupiah.
Itu Pak Usman. Ya, terima kasih. Dengan Pak siapa Pak? Maaf Pak. Pak Budiono ya. Pak Budiono menanyakan kalau dia tidak termasuk dalam BOP Pak ya, tidak mendapat dari DMI gitu. Itu bisa daftar mandiri Pak. Daftar mandiri bisa melalui Pak Hazami sebagai mitra resmi kami atau langsung datang ke BPJS Cengkareng boleh. Itu tadi 16.800 per bulan Pak Budiono. Bahkan kalau bulan April nanti daftar cuma 8.400 Pak. Boleh Pak kontak Pak Hazami. Nah, termasuk mungkin terakhir Pak, karena ini program BNI baik sekali Pak, saya mengundang atau boleh kami diundang Pak kepada masjid-masjid Jami yang gede-gede Pak Hazami, kalau butuh sosialisasi dari kami, mungkin ada jamaah-jamaahnya atau ibu-ibunya memang yang punya pekerjaan dan butuh sosialisasi dari BPJS Pekerjaan, dengan senang hati Pak, silahkan undang kami Pak. Mau cuma 10 orang, 5 orang, itu silahkan Pak. Jangan bisa tampilin nomor WA aku nggak Mas Dan? Atau dicatat deh, boleh catat nomor WA saya di 0811 berapa ya? Izin terakhir Pak Zami ya. 0811 723 2070 0811 723 2070 Pak Arwan Pak ya. Sekali lagi ini program pemerintah Pak, jadi kalau butuh sosialisasi mau itu cuma 5 orang, 3 orang, 10 orang itu silahkan undang kami Pak. Ke kontak saya boleh, lewat Pak Hazami boleh, Pak Hazami nanti pasti larinya ke kami juga Pak. Itu. Dengan senang hati Pak kami bisa memberikan pelayanan kepada seluruh pegiat masjid. Harapannya Pak semua pegiat masjid itu terdaftar jadi peserta BPJS Kerja gitu. Itu Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Jika yang belum memadai tadi dari wilayah Kalideres, Sembangan, Bonjero, Palmerah, Tambora dan Cengkareng, nanti bisa mengisi Google Form. Kalau memang bingung nanti saya kasih di sini. Untuk Cengkareng sudah saya kirimkan Google Formnya. Jadi untuk penggiat masjid, ingat ini untuk penggiat masjid yang sudah menerima, masjidnya sudah menerima insentif. Bagi yang belum menerima insentif atau masyarakat umum atau siapa saja yang mau membuat kartu BPJS Ketenagakerjaan, tadi sudah disampaikan sama Pak Arwan, nanti kita bisa sosialisasi di wilayah masing-masing, di tempat masing-masing, agar bisa lebih mengenal lagi. Baik, terima kasih Pak Arwan atas materinya. Semoga ini menjadi manfaat dan berkah barokah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terus selanjutnya memulai acara saya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus Ketua LPM Nahdlatul Ulama Kota Administrasi Jakarta Barat, kepada Ki Haji Muhammad Azami, Sarjana Pendidikan, tafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqah lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha. Al-ayah. Hadratul Mukarramun yang sama-sama kita hormati, Bapak Wali Suswanto mewakili Bapak Wakil Wali Kota selaku PLT Asisten Kesrak, yang saya hormati Bapak Haji Abdurrahman Anwar, Kabag Bintal Kota dan Jakarta Barat. Alhamdulillah hadir bersama kita Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Jakarta Barat, Bapak Ki Haji Zainal Arifin. Alhamdulillah hadir di tengah kita juga perwakilan dari Basnas Badis Provinsi DKI Jakarta dan Basnas Badis dari Kota Jakarta Barat, serta seluruh pengurus LTM PCNU Jakarta Barat dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang menjelang zuhur ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengisi suasana di hari Ramadan 1447 dengan tetap bekal ilmu yang kita akan dapatkan pada pertemuan hari ini. Pertama-tama kami dari PCNU LTM PCNU Jakarta Barat bekerja sama dengan Dewan Masjid mengadakan menginisiasi pelaksanaan pelatihan amil zakat ini adalah terobsesi dikarenakan memang sesuai dengan Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yaitu amil zakat itu harus memiliki kompetensi dan integritas yang baik serta mendapatkan pelatihan dan pembinaan yang memadai. Alhamdulillah seluruh DKM masjid dan mushola mungkin sudah mempersiapkan diri untuk menyambut pelaksanaan ibadah Ramadan, salah satunya yaitu pelaksanaan zakat fitrah. Makanya zakat fitrah adalah kewajiban setiap individu muslim untuk menunaikannya, dan itu adalah menjadi kewajiban kita selaku orang tua, selaku kepala keluarga. Kita mempunyai tanggung jawab istri dan anak-anak kita yang harus kita bayarkan zakat fitrahnya. Pembayaran zakat fitrah itu sudah boleh dilakukan dari awal Ramadan menurut mazhab Imam Syafi'i. Tapi memang afdoliyahnya untuk pembayaran zakat fitrah itu adalah pada saat hari raya Idul Fitri sebelum khatib naik mimbar. Namun kiranya ketika kita membayar zakat pada saat waktu yang afdol tersebut, tentunya kita tidak bisa membayarkan kepada panitia ataupun amil zakat yang ada di lingkungan kita. Oleh karenanya, jika kita ingin membayar zakat fitrah kita kepada panitia atau amil, maka kita harus membayarnya kepada lembaga yang sudah mendapatkan dan sudah punya integritas serta mendapatkan pelatihan dan mendapatkan pengesahan dari pemerintah, karena itu merupakan kewajiban kita selaku pengurus
untuk mampu memberikan keluasan kepada para muzaki. Oleh karenanya kami mohon di sini kita sama-sama untuk mendengarkan nanti paparan dari narasumber tentang amil zakat, dan saya mohonkan juga kepada Basnas Bajis DKI Jakarta melalui Basnas Bajis Jakarta Barat untuk menerima nanti ketika kami pada saatnya untuk diberikan legalitas untuk mendapatkan ketentuan sebagai amil. Pada Bapak Wali Kota Jakarta Barat yang menghormati diwakili Bapak Asisten PLT Asisten Kesra DKI Jakarta Barat untuk membuka acara, dan saya juga mohon sebelumnya kepada Ketua DNI Jakarta Barat untuk memberikan arahan bagi kami pengurus DKM Masjid dan Musola se-Jakarta yang hadir pada hari ini untuk mendapatkan pencerahan ilmu agar ke depan kami bisa melaksanakan tugas menjadi amil yang profesional, yang amanah. Oleh karenanya dari itu kami selaku panitia mohon diberikan maaf yang seluas-luasnya apabila dalam acara hari ini tidak menyediakan apa-apa, karena kalau kami sediain segala sesuatu jadi salah. Ente bikin acara paling bisa, karena bikin acara di saat Ramadan, jadi nggak perlu nyiapin snack-snack. Acara ini juga saya gagas dengan teman-teman LTM cuma 1 minggu. Dengan 1 minggu kita gagas acara ini, alhamdulillah sekian banyak yang hadir, walaupun persiapan ala kadarnya, jadi kami selaku panitia mohon maaf yang seluas-luasnya. Nanti insya Allah seluruh peserta akan kami buatkan akan memberikan materi dari para narasumber dan sertifikat. Semoga sertifikat ini berguna, dan nanti juga akan dijelaskan tentang SK amil zakat dari Basnas Bajis. Dari saya cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kealpaan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah akan disampaikan oleh Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Administrasi Jakarta Barat, Bapak Kiai Haji Zainal Arifin, Sarjana Agama. Kepada beliau dipersilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana sayyidan syuhur, syahrun 'azim, syahrun mubarak, syahrun kataballahu 'alaikum siyamahu wa sanatilakum qiyamahu, faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi khayrun wa tatubu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وشرف عظيم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد خير خلقه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد. Yang kami hormati, kami muliakan Wali Kota Jakarta Barat yang dihadiri oleh Bapak. Selanjutnya, yang pertama, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan apresiasi kepada LTNU Kota Jakarta Barat. Kita berikan kesan semangat yang luar biasa, yang baru ada di DKI Jakarta ini. Tanya sama Bapak Basnas, baru ada saya. Ini mudah-mudahan satu kegiatan yang ada manfaatnya. Saya berharap bahwa semua masjid ngirim utusan pakai Ajaniyah. Kalau kita lihat masjid kita kan ada 931 yang tercatat untuk tahun 2026. Data yang terbaru. Kemudian musola itu ada 1306.
nambah satu. Ini kalau kita kelola dengan baik, bukan saja menjadi amil zakat, tapi harapan kita menjadi muzaki semuanya. Amin. Bapak pengen jadi amil zakat, apa pengen jadi muzaki, Pak? Amil zakat. Jadi pengen jadi amil zakat apa muzaki? Dua-duanya, Pak. Iya, kalau amil zakat kita di mana saja bisa melakukan zakatnya, tapi kalau amil zakat pada tempat yang tertentu di masjid kita, jadi gitu. Nah, hal ini sesuai dengan apa yang tadi dikumandangkan oleh kita, karena kewajiban zakat itu apa namanya wajib, zakat ini wajib. Saya mengapresiasi bahwa kegiatan ini kalau bisa bukan sekadar pelatihan, tetapi usul sama yang punya wewenang bahasa basis cukup-cukup bisa diesakan lagi. Anu bisa ya diesakan supaya mereka itu betul-betul jadi petugas, Pak. Di samping pelatihan dengan kriteria yang begitu luar biasa, insya Allah kalau dibilang pelatihan akan paham, Pak. Jadi zakat kita ini nggak liar gitu. Insya Allah zakat ini nggak liar. Ada yang mereka individu masing-masing, kalau bisa tuh panitia deketin mereka yang masjidnya besar, tapi zakatnya belum terkoordinir, Pak. Saya beberapa masjid ada catatan saya, masjidnya sangat besar, tetapi belum terkoordinir. Ya, ini adalah merupakan satu gambaran bahwa ketika kita basis dengan amilnya yang sudah terkoordinir dengan baik, insya Allah pelayanan segala sesuatu apapun akan bisa terlaksana dengan baik menurut kerjasamanya. Oleh karena yang terakhir saya mengharapkan tadi mohon kepada panitia dan basis kita tingkatkan, bukan pada sekedar pelatihan. Memang pelatihan sangat ditentukan karena materi ada di pelayanan, pelatihan. Kemudian ditingkatkan kualitasnya menjadi tadi harapan ada SK-nya, SK amil zakat, misalnya Masjid As-Sahara, SK amil zakat, Masjid Nurul Iman, semuanya punya. Kalau saya tanya, Pak, pengen punya SK nggak, Pak? Pengen punya SK kan? Kalau mau pengen ngapain datang ke sini, gitu. Betul ya? Harapan kita adalah memberikan legalitas kepada kita agar kita ini tidak liar. Kalau kita punya SK, barangkali ada perusahaan-perusahaan yang memang biasa akan memberikan zakat, itu susah. Kalau kita punya legalitas, kita bisa datangi, Pak. Kita bisa datangi bahwa, zakat di Basar Kota Jakarta Barat, pelayanannya bagus, pendisiplinan bagus, 100% amanah, jujur semuanya, insya Allah. Demikian yang disampaikan atas nama pengurus Dewan Masjid Indonesia Kota Jakarta Barat, mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya, penghargaan kepada bapak-bapak yang hadir dalam acara hari ini. Mudah-mudahan bapak selaku petugas-petugas nanti di masjid-masjid kita bisa melakukan dengan amanah, dengan baik, sesuai dengan apa yang sudah diajarkan, sudah pernah hari ini, dan insya Allah akan bermanfaat untuk umat. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimuliakan oleh Allah, kita dengarkan sambutan arahan sekaligus meresmikan acara kita, yaitu pelatihan amil zakat. Insya Allah akan disampaikan oleh PLT Asisten Kesra Kota Administrasi Jakarta Barat, yaitu Bapak Haji Holi Susanto. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua DRI Jakarta Barat, Ayahanda Bapak Kiai Haji Zainal Arifin, Ketua Koordinator Basas Jakarta Barat, Pak Heru,
Pak Heru ya, untuk mewakili narasumber kita Bapak Kiai Haji Mahrus Iskandar. Selamat datang Pak. Koordinator BPJS wilayah Kota Prestasi Jakarta Barat. Sini ada Pak Tengkaring, Pak Arwan ya. Kemudian Ketua Panitia Acara Bapak Haji Muhammad Hazali. Pada hadirin Bapak-bapak sekalian yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan membacakan sambutan Ibu Wali Kota yang seyogyanya beliau berkenan hadir. Tapi pada kesempatan siang hari ini di jam yang sama ada rapat dengan anggota DPRD DKI Jakarta di Kebon Sirih seperti itu. Tanpa mengurangi rasa hormat beliau, menugaskan saya untuk membuka acara ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya nikmat Islam, iman Islam, kesehatan serta pada kesempatan yang baik siang hari ini kita bisa hadir dalam pelatihan Amil Zakat DKM Masjid dan Mushola Jakarta Barat. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman nanti. Hadirin yang saya muliakan, saya menyambut baik dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LTM NU Jakarta Barat atas terselenggaranya kegiatan pelatihan ini. Kegiatan ini sangat strategis dan relevan, khususnya dalam meningkatkan kualitas tata kelola zakat di lingkungan masjid dan mushola. Sebagaimana kita ketahui bersama, pengelolaan zakat di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dan pada pasal 28 ayat 2 ditegaskan bahwa amil zakat harus memiliki kompetensi dan integritas yang baik serta mendapatkan pelatihan dan pembinaan yang memadai. Pengelolaan zakat bukan hanya kegiatan sosial keagamaan, tetapi merupakan amanah besar yang harus dijalankan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Hadirin yang saya hormati, masjid dan mushola di Jakarta Barat memiliki potensi zakat yang sangat besar. Jika dikelola dengan baik oleh amil yang kompeten dan memiliki integritas, maka zakat menjadi instrumen yang sangat strategis untuk mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, memberdayakan ekonomi masyarakat, serta memperkuat soliditas sosial. Namun, potensi ini hanya dapat terwujud apabila para amil zakat memahami regulasi, manajemen pengumpulan dan pendistribusian zakat, pencatatan keuangan yang tertib, serta menjaga kepercayaan masyarakat. Kepercayaan adalah modal utama dalam mengelola zakat. Sekali kepercayaan itu hilang, maka sulit untuk dikembalikannya lagi. Karena itu, integritas bukanlah sekedar slogan, tetapi harus menjadi karakter dan budaya kerja para amil zakat. Saya berharap para peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh serta aktif dalam berdiskusi, yang nantinya mampu mendapat ilmu ini yang dapat diterapkan di masjid maupun mushola di masing-masing tempat tinggalnya. Pemerintah Kota Jakarta Barat tentu sangat penuh mendukung upaya penguatan tata kelola zakat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta sejalan dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik. Mari kita jadikan momen ini untuk membangun sistem pengelolaan zakat yang profesional, transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan umat. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan amil zakat DKM Masjid dan Mushola Jakarta Barat yang diselenggarakan oleh LTF NU Jakarta Barat pada hari ini Rabu 4 Maret 2026
saya resmi menyatakan buka telah meridai setiap langkah dan ikhtiar kita. Demikian, wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutmainah ditandatangani selesai. Dan berdoa hajat ila ya Rabbi Allah Jalla Jalaluhu. Insyaallah doa akan dipimpin oleh akhirnya Ustaz Zamakhsyari. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubarakan wa qiyama layalihi tatawwu'an wa siyama naharihi wajiban wa thawabal amali fihi mudha'afan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, para peserta pelatihan yang insyaallah hari ini kita akan mendapatkan THR ya, atau siang hari Rabu ya, soalnya hari Rabu nih ya, THR yang mikirin THR dulu tapi mikirin nanti bagaimana pendistribusian zakat, ambil zakat dan sebagainya. Alhamdulillah di tengah-tengah kita di tempat ini di stage sudah banyak narasumber ya, insyaallah nanti akan memberikan paparan terkait ambil zakat dan segala problematikanya. Saya akan mengantarkan pada pelatihan ini semoga nanti bisa menjadi bahan ilmu ya. Ini Ramadan luar biasa, hari Rabu ya, banyak ilmu, banyak ya istilahnya silaturahim. Semoga nanti juga bisa kita implementasikan di masjid-masjid kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya nggak ada banyak kalam karena waktunya juga sangat sedikit ya, sampai ke 12 dari panitia. Ada narasumber pertama yaitu guru kita Syekhuna Murabi Ruhini Haji Abdul Rahman Saheh ya, udah pada kenal ya, insya Allah ini sahih bukan dhaif atau maudhu. Ya, jadi beliau sudah internasional ya, ketua Masjid Raya Hasyim Asy'ari juga, ketua MUI Jakarta Barat juga ya, DKI amin. Pokoknya kita dukung aja ya, mudah-mudahan nanti ditarik sama beliau. Baik, tanpa panjang kalam kami persilahkan dengan segala hormat kepada guru kita di Haji Abdul Rahman Saheh untuk memberikan paparan terkait materi pelatihan amil zakat DKI Masjid dan Mushola se-Jakarta Barat. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Panitia penyelenggara yang saya hormati, Gus Mahrus Rais Surya pengurus cabang Nahdlatul Ulama yang saya hormati, dari Basnas ya, Jakarta Barat dan Provinsi yang saya hormati, saudara moderator ya, kemudian para peserta, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati,
semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan puasa udah hari ini, sedang enaknya tidur, kita diundang kemari. Jadi ya ngirit juga panitia. Jadi kalau hari ini mah nggak nyediain apa-apa dia hari itu. Saya hanya mengingatkan waktunya tidak banyak ya. Kita pengurus masjid, musola yang punya tanggung jawab paling tidak terhadap zakat fitrah saja dulu yang mesti ditasarrufkan ke 8 asnaf, yang innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab sampai dengan akhir wallahu alimul hakim. Walaupun Menteri Agama kemarin sudah nyambut tuh omongannya tentang zakat ya, kalau masalah yang qot'i jangan suka diutak-atik, itu kan udah qot'i zakat, aqimis sholata wa atuz zakat. Mau berapapun yang diulang dalam Al-Quran, ini sudah bagian dari rukun Islam. Kayaknya tulisan itu dari saya ada tuh, tadi bagi nama kagak panitianya, orang panitianya romanya layak-layak jangan-jangan. Ya ini mah buat rapi-rapiin aja kali ya. Yang saya harapkan tolong di samping syarat-syarat kita sebagai amilin, yang amilin itu kalau kita lihat juga dari berbagai macam referensi agak ketat juga itu, siapa itu amilin, apa syaratnya, itu agak berat. Cuma kalau kagak ada yang mau jadi amilin yang cukup syaratnya, itu masyarakat siapa yang mau ngurusin? Kalau teori mah orang ada mazhabnya kok, dan nggak semua kita Syafi'i. Kalau Imam Malik nggak apa-apa, jangan dibagi semuanya, tapi cukup satu orang saja yang kita kasih. Tahun ini dia jadi mustahik, tapi tahun berikutnya dia jadi musaki, begitu. Itu boleh begitu. Jadi jangan suka mengutak-ngatik pakem yang sudah ada dalam mazhabil arba'ah. Sekarang kan orang ngajinya kagak, orangnya pinter jadi orang dewek. Ini salah begini nih, musalah ini, masjid ini salah. Kalau yang ini salah, yang benar yang mana? Kalau syarat mutlaknya jadi amili, ini susah. Cuman kalau kita pengen bahwa di masyarakat kita ini minimal zakat fitrahnya ada yang ngurusin, begitu. Kalau masjid nggak ngurusin, musola nggak ngurusin, RT RW nggak ngurusin, itu siapa yang ngurusin? Negara ini bukan negara Islam loh, awas, inget-inget nih, negaranya Pancasila. Cuma Pancasila ini melindungi agama. Jadi tasarruful imam ala ra'iyah mayutun bil maslahah ini mesti kita pegang ya. Jadi jangan giliran zakat ambilin kita hatik lagi, ini nggak boleh, ini nggak boleh, recet lagi. Minta nih entar nih lebaran nih, recet lagi. Indonesia awal Ramadan ribut, akhir Ramadan ribut. Udah siapapun yang meruqyah, siapapun yang menghisab, putusannya itu ada di pemerintah yang berhak mengumumkan kapan hari raya, pemerintah. Dan Indonesia doang yang lebaran dia berani duluan, berani belakangan, Indonesia doang. Orang
orang Kemis ya Selasa. Indonesia doang, jadi semuanya ini. Kita ini punya pemimpin berdaulat, udah ikutin pemimpinnya, termasuk kebijakan zakat itu ya sudah. Kalau bahasa sekarang ulama mutusinnya 50.000. Jangan suka nawar apa ngomong kan, makannya katanya nggak tapi enak berasnya, maunya 40 aja. Saya aja ditanya gimana ini kalau pakai duit. Basnas, lihat Basnas katanya 50.000. Ya sudah ikutin aja. Jadi pendapat kita itu secara pribadi jangan juga dikemukakan pada pendapat umum. Jadi bingung-bingungin doang orang gitu loh. Kitanya juga lagi kagak mau dewasa, masih nanya mulu lagi. Saya suka omelin juga tuh di bawah. Kalau udah sembahyang witir boleh sembahyang tahajud, gua ada ganti itu pertanyaan. Abang tahun itu mulu jadi gobloknya kagak berhenti. Yang kagak boleh kan witir semalaman 2 kali. Ya udah habis sembahyang witir sama terawih, bangun malam mau sembahyang apa juga boleh, asal jangan witir lagi. Jangan besok nanya itu lagi. Entah nih lebaran kita kapan ini lebaran? Musek belum, sudah isbat. Zakat nanya lagi, kalau nanyanya yang lain tentang mentasarufkannya, tentang prosentasenya ya tidak apa-apa begitu. Jadi intinya kebijakan zakat itu bapak-bapak, saudara-saudara pengurus masjid mushola itu wajib ya, wajib dan harus dirawatin, dikerjain ya. Ada udah dibagi-bagi gitu ya, udah 2-3 hari udah dibagi-bagi. Kemudian saya ingatkan ada masjid mushola yang nyusul tuh, tempo-tempo malam takbiran masih ada aja tuh ya kan, yang bawa ke masjid ke mushola. Ini malam itu orang masjid orang mushola melihat juga jangan sampai ada fuqara masakin yang kagak punya bahan makanan. Jadi pengurus masjid, jadi pengurus mushola kudu mau repot. Kalau kagak mau repot, kalau mau enak aja, mau enak doang, kagak ngurusin umat, kagak ngurusin masyarakat, jangan jadi pengurus masjid, jangan jadi pengurus mushola. Jem-jem aja di rumah. Ini umat mesti kita rawatin, kita urus dengan baik. Cuman memang masyarakat juga nyewotin. Giliran dibagi kurang mulu, kagak dibagi dia protes. Bahan makanan kagak punya tapi HP 4 di rumah itu. Ini masalah. Dibagi, disayang sama masjid sama mushola, bukan dibeliin bahan makanan pokok, tapi malah dibeliin pulsa. Itu nyewotin tuh gitu. Jadi ini perkembangan masalahnya ya. Bapak-bapak, saudara-saudara, saya ngomongnya dikit aja nih, ntar nih beliau nih yang jawab ya. Kalau Isuri aja kecil juga kayak jangkrik keriringan ini ya. Ini ya, ntar saya kebetulan ada di Damkar provinsi, jadi hari sini mau sono ya. Kalau ada nanya-nanya sama dia aja nih ya. Kalau sama ini urusan basasnya ya, kalau kurang minta dananya kemarin ya. Jangan setoran doang. Masjid mushola sudah setoran, giliran keluarnya anyang-anyangan ya. Allahumma fiqila wa mitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Mahruz Ahmad Mahruz Iskandar, mungkin beliau nanti akan menyoroti segala muskilat ya terkait dengan zakat yang belum pernah beliau, saya kira udah familiar ya gara-gara kasus Inara. Tapi bukan itu ya, nanti beliau akan menyoroti tentang amil zakat dan segala hal-hal yang mengikutinya. Kepada beliau, guru kita Kiai Haji Ahmad Mahruz Iskandar, kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du, fa ba'du tahiyah. Yang saya hormati, yang hadir di sini, Ketua TNI dan juga perwakilan dari TNI, dari pemerintah DKI Jakarta, Kota Madya Jakarta Barat, terus juga yang hadir dari Basnas Provinsi dan Basnas Jakarta Barat, moderator, para kiai, ketua LPMNU, para pengurus masjid, para ketua masjid dari seluruh wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, yang insya Allah semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat. Dari sini kita bukan hanya tadi kata moderator THR tausiah hari Rabu, tapi juga insya Allah hilalnya jelas THR tunjangannya, amin. Tadi mungkin Abdurrahman Soleh curang, bisa pulang duluan. Sebenarnya mau ada yang saya lanjutin. Beliau tadi ngomong pada nanya mulu, gak bosan-bosan. Saya mau ngomong sama beliau tadi sebenarnya, tapi ada satu pertanyaan yang gak bosan, Nyai. Apa? Nomor rekeningnya berapa ya? Itu kalau bulan Ramadan akhir-akhir nanti itu paling enak ditanya, itu paling ditunggu-tunggu. Dan juga ketika seperti saat inilah Badan Amil dan juga para takmir masjid memang sedang sibuk-sibuknya, yang mana saat ini banyak dari penerima zakat atau musahid itu lebih galak daripada amilnya. Kayak orang utang lebih galak daripada yang utang. Ketika dihubungi, ini ambil beras ada siang, berapa siang? Dihitung, mahalan transportnya daripada ngambilnya. Malah dari sebagian dari mereka banyak yang merasa lebih mampu. Karena inilah polemik di kita ini luar biasa. Dan tadi saya coba cari tahu yang terkait Menteri Agama apa, memang ya lumayan kritis sekali pembicaraan tentang zakat di masa-masa seperti ini. Ya, Jakarta Barat termasuk yang penerima zakat terbesar. Dalam artian bahwa kita ini di Jakarta pemasukan zakat itu termasuk yang paling besar, baik itu zakat fitrah atau zakat mal, dan juga sodako infak serta yang lain-lainnya. Kemarin mungkin sempat rame terkait pajak yang MUI pusat bicara tentang tidak perlu bayar pajak. Tapi bagaimanapun zakat ini yang akan membawa salah satu tolak ukur ekonomi di suatu negara itu baik apa tidak. Maka antara amil dan zakat, saya mau tanya sama Kiai Hazami dulu. Kiai Hazami, saya tadi di luar melihat ada sertifikat. Kiai Hazami ada sertifikat itu tadi saya baca ya. Sertifikat itu apakah salah satu tanda sah mereka sudah menjadi amil apa enggak? Hanya sertifikat pelatihan, berarti belum ini enggak ya? Kalau tadi saya baca ini ya, enggak ya? Oh ya sudah, apa? Cuma ingin tahu aja, jangan sampai nanti yang sudah hadir ke sini para kawan-kawan, para ustadz, para kiai yang datang dari jam berapa tadi? Jam 8. Biasanya masih enak di kasur. Ya, kalau yang di pesantren itu jam 8 itu biasanya masih ada enak molor biasanya, ada di Pulau Takut itu biasanya. Ini sudah dari jam 8 ngarep jangan-jangan nanti kita juga langsung dibaiat gitu. Tapi biar tahu dulu dari awal bahwa sertifikat ini sebagai insya Allah bisa menjadi bukti bahwa yang hadir di sini sudah berusaha untuk menjadi amil zakat yang tepat. Tepuk tangan buat kita semua. Sudah ngomong sah
Kalau mau syarat-syarat yang amil zakat yang benar-benar itu susah. Mau 4 madhab hanya Hanafi yang memprioritaskan, sisanya Maliki, Syafi'i, Hambali itu wajib hukumnya dia yang adil. Dan syarat adil saat ini susah, apalagi kita yang suka ngeliat grup WA, yang kita suka ngeliat berita-berita, nggak tahu mana berita yang AI, mana berita yang beneran ya. Sekarang berita bikin AI gampang banget, mau dibuat kayak apapun itu bikin bisa persis banget ya. Suara, gambar, foto itu kalau dibikin AI, Masya Allah, itu udah semirip-miripnya. Ini mungkin salah satu saat ini akhir zaman kenapa baginda Rasulullah SAW tidak bisa, tidak boleh digambarkan seperti apa wajahnya, karena saat ini di akhir zaman gampang sekali dibuat oleh AI, oleh teknologi seperti apa yang diinginkan. Saya saja Pak, para kiai itu termasuk korban AI, dibuat video joget-joget begitu ya, dibuat video macam-macam. Siapapun sekarang ini, mau kiai, mau habaib, mau masyaikh, mau ulama, mau ustaz, gampang banget ya. Apalagi posisi jika sudah berbeda. Ini karena di sini acaranya dari DMI juga dari NU, ini gampang sekali ketika AI itu digunakan untuk hal-hal yang sifatnya provokatif. Makanya kita sering sekali kadang-kadang susah untuk adil, yang benar-benar adil saat ini susah. Belum lagi bagaimana info saudara muslim kita yang saat ini sedang berperang Iran melawan Zionis dan sekutunya. Maka kita harus hati-hati sekali. Jadi bagaimana adil saat ini jika melihat dari proses para ulama, itu mungkin akan sangat susah. Tapi setidaknya kita sudah berusaha dan berharap sertifikat yang dibawa ini benar-benar akan menjadi suatu syahadah, bukti bahwa kita sudah berusaha menjadi amil-amil zakat yang sesuai, yang kompatibel, yang insya Allah bisa dibaiat oleh pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab. Amin ya rabbal alamin. Ini dan sebelum nanti saya lanjutkan, saya tinggal 6 menit lagi. Saya ada sedikit sebenarnya PowerPoint bisa ditampilkan sedikit. Mohon maaf kalau mungkin agak serius ngomongannya, apalagi siang-siang begini udah makin lapar, makin ngantuk ya. Kita udah makin ngantuk begini, dikasih materi bicara tentang zakat, bukan uang kita, uang orang lain kita bahas. Ini mengerti jika melihat amil zakat secara fikih bisa diinikan. Jika melihat amil zakat dengan panitia zakat, sebenarnya perbedaan simpelnya kalau melihat dari materi yang sudah bapak-bapak terima dari semua ini, perbedaan intinya dalam istimbatul ahkam, ilahnya, apakah panitia pemberi zakat itu bisa menjadi amil atau tidak? Inti dasarnya adalah apakah mereka sebagai wakil mustahid atau wakil muzaki. Itu dasarnya. Panitia zakat mau di pesantren, mau di masjid, mau di lembaga sosial apapun, asal permasalahan perdebatan yang ada adalah apakah panitia zakat ini sebagai wakil muzaki atau wakil mustahid. Dari sinilah maka terjadi perbedaan hukum. Bagaimana yata'akhir alal ahkam wa yata'akhir alal asya, berpengaruh kepada banyak hal. Contoh simpelnya bapak-bapak para kiai sekalian, mohon maaf tidak ada niat menggurui dari saya. Contoh simpelnya seperti mahram. Mahram orang kita mungkin kalau bahasa KBBI muhrim ya.
yang masih saudara, masih satu darah yang tidak boleh dinikahkan. Ini bukan masalah hukum nikah saja, tapi juga banyak hukum lain. Masalah batal wudhu, masalah boleh kumpul bersama-sama, masalah warisan, masalah juga nasab bagaimana. Begitu juga ketika panitia zakat ini, apakah sebagai amil yang sebagai wakil muzaki atau hanya wakil mustahik sebagai salah satu mustahik atau wakil muzaki. Dari sinilah maka perbedaan perdebatan itu ada, termasuk permasalahan nanti menerimanya berapa, ya. Apakah amil ini kemarin ini di X lagi pembahasan banyak dibahas terkait audit Basnas. Ini biasa warga X itu, warga netizen kita itu memang lebih kejam daripada ibu tiri, lebih kejam daripada jempolnya ibu tiri. Kenapa? Masya Allah, kalau udah nyari kesalahan aib gampangnya, cepetnya. Alhamdulillah. Kita ini, saya ini kalau melihat netizen Indonesia itu kalau mencari kesalahan-kesalahan itu paling cepat. Mungkin sebagian niatnya baik, tapi belum tentu dengan niatnya baik menyampaikan seperti itu justru malah membawa kebaikan. Na'udzubillah, malah membawa hal-hal yang tidak baik. Ya mungkin ini ya rame di X yang terkait audit itu padahal perinciannya bagaimana ini mereka nggak tahu, cuman dari situ banyak sekali pendapat-pendapat ini. Nah inilah kenapa perlu dari kita memahami unsur asal masalahnya, istimbatul ahkamnya dari amil dari panitia zakat. Apakah termasuk dia wakil muzaki atau wakil dari mustahik? Di situ dari para kiai semua sudah ada. Mungkin mohon maaf jika banyak kekurangan karena Kiai Hazami ini mintanya dadakan. Biasa Kiai Hazami ini masya Allah, beliau ini kalau boleh diperumpamakan licinnya beliau itu kayak belum kena oli, licin banget. Ya, ngadain acara pagi-pagi begini, saya bilang, kok nggak pakai, kenapa nggak sore? Aman Gus, enak, malah nggak usah ngasih konsumsi. Ya, belum lagi saya tanya katanya sampai berapa hari nanti diadakan. Beliau pakai DMI semuanya, LTM dikumpulin di sini, ya, minta WA-nya ini bukan apa-apa, mending sekali 2 kali udah kayak debt collector. Nggak tahu ngisi kayak begini dimintain kayak debt collector. Ini yang utang saya apa beliau? Ya, dari tahun lalu udah gitu dimintain. Saya bilang insya Allah saya pakai PPT, seneng. Beliau seneng, ada materi juga beliau seneng, diminta dipagih terus sama beliau. Masya Allah, sampai saya bilang ke beliau, saya bangunnya itu biasa jam 10 ya, jangan khawatir Bu Yai. Saya kata beliau, nanti saya telepon tiap jam. Bener, dari jam 7, jam 8, jam 8:30 ditelepon terus sama beliau. Ini memang Hazami ini kalau udah punya acara, ininya prioritasnya dan fokusnya sangat-sangat hebat ini beliau. Makanya saya bilang beliau ini licinnya udah belum kena oli ya beliau ini. Kalau ngadain acara masya Allah beliau ini. Coba kita kasih tepuk tangan untuk beliau Hazami. Mana beliau hilang ya. Jadi kembali kepada wali zakat, wali muzaki dan wali mustahik. Kalau kita sebagai wakil mustahik, maka semua persyaratan yang ada yang nanti insya Allah kelibat Basnas itu kita sudah aman. Tapi kalau kita sebagai wakil muzaki, ini yang menjadi problematika, ini yang menjadi permasalahan. Sebelum kita dibaiat, sebelum kita meminta resmi kita sebagai amil zakat, panitia zakat ini kembali kepada niatnya sebagai apa dan memahami fungsinya secara umum bagaimana. Ribet, memang ribet, apalagi kalau sudah urusan beras. Ngasih beras itu masya Allah tontonan itu
berton itu saya tahu bagaimana di pesantren kami, di pesantren Asidikiyah itu kalau udah ngasih dan nyiapin berton-ton beras itu benar-benar santri yang nggak pulang, yang dari jauh kita ikut sertakan. Dan mereka bukan sebagai amil, mereka benar-benar sebagai wakil muzaki yang kita minta tolongkan, bukan memang bertugas tidak. Apalagi ngarung-ngarungin, ngantong-ngantongin beras, ya. Ini yang menjadi dasar dari semua permasalahan yang ada. Maka para kiai yang ada, saya berharap dari saya pribadi nanti sebelum tanya jawab, karena waktu tadi saya tanya sampai jam 12 kita menggunakan tempat ini, kita kembali lagi kepada dasar apakah kita sebagai wakil muzaki atau wakil mustahik. Kalau memang kita niatkan wakil mustahik, disitulah kita insya Allah bisa dikiaskan atau berperilaku atau sesuai dengan amil zakat yang ada dalam syariat Islam. Tapi kalau sebagai niatnya wakil muzaki, berarti tidak bisa mendapatkan apa-apa yang berhak dari amil zakat. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Menurut Kabar, terima kasih banyak Pak Kiai. Baik, untuk narasumber selanjutnya ini ada 30 menit lagi, mungkin kita bagi dua, 10 menit ya, nanti sisanya kami jawab. Kepada narasumber dari perwakilan Basnas Bajis Jakarta Barat, Bapak Ustadz Aminuddin MAG, kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DMI Paceno, Ketua TNNU Ustadz Azani, Pak Asisten Kesra tadi, DMI Kecamatan Jakarta Barat dan para masjid dan musola Jakarta Barat. Sebenarnya saya juga dadakan diundang sama Pak Yayat. Saya kaget malam-malam diundang habis tahajud, katanya isi narasumber tentang zakat fitrah. Wah, ternyata forumnya kayak begini nih, diskusi berat ini. Gitu. Ya alhamdulillah, dan kebetulan juga tadi udah sampai Ustadz Yayat, Pak, ini kita ada acara penilaian zakat gubernur hari ini. Jadi jam 11 harus di bawah kota, tapi karena memang sudah di sini ya, karena memang jamaahnya juga banyak dan insya Allah ini lebih syiar dibanding yang di sana. Dan kita prioritaskan di sini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aminuddin. Saya di Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta sebagai kepala seksi UPZ instansi, yang dimana kalau UPZ itu melegalitaskan seluruh lembaga zakat dan pengelola zakat, baik itu masjid, musola, yayasan, dan juga ormas-ormas yang ada di DKI Jakarta. Dan juga kalau instansi itu pengelolaan zakat 60.000 ASN di bawah divisi saya juga. Jadi memang ada dua ilmu di divisi saya, yang satu legalitaskan, yang kedua pengelolaan zakat ASN. Pergi ke pasar beli kurma muda, pulangnya lupa beli ketan. UPZ hadir memberi edukasi semua biar zakat Ramadan makin tepat sasaran. Naik ojek sambil makan ketan, supirnya bilang jangan banyak gaya. Basnas Bajis DKI Jakarta beri edukasi zakat Ramadan biar bayar zakat nggak nunggu hari Sabtu aja. Satu lagi Pak ya, beli peci warnanya biru, dipakai salat kelihatan rapi. UPZ itu bukan cuma duduk nunggu, tapi ngajak warga zakat sepenuh hati. Ya, jadi kita itu memberikan edukasi UPZ dengan tema di sini, zakat harus memiliki kompetensi dan integritas yang baik serta mendapatkan pelatihan dan pembinaan yang memadai. Jadi kalau di sini lebih dari segi profesionalnya, yang insya Allah nanti akan sedikit saya paparkan terkait tadi udah disonding sama Pak Kiai dan juga Pak Kiai Ma'ruf ya, sudah disonding bahwa
ini SK-nya dapat atau enggak. Jangan sampai udah datang kemari tapi nggak dapat SK gitu. Jadi memang kita memberi dasar hukum dari mulai Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 23 sampai dengan instruksi gubernur, dan sampai turun kalau di administrasi lainnya itu sampai instruksi lurah camat, Pak. Sampai sedetail itu regulasi zakat. Dan regulasi ini bisa dipakai oleh UPZ. UPZ itu adalah masjid musola yang sudah mendaftarkan menjadi pengelola zakat di Basnas DKI Jakarta. Memang ini sangat nyentrik, Pak. Kemarin kita juga sempat membuat FGD dengan NU, Muhammadiyah, MUI, LTM NU juga kita undang, dan seluruh organisasi masyarakat dan juga ketua DNI. Gimana kalau DNI pengelola zakat tadi yang ngurus zakat tapi nggak punya SK? Pada bingung. Padahal next Bang Hakim, kita mempunyai instruksi gubernur nomor 1 tentang gerakan zakat infak sedekah dari Gubernur Pramono, next. Satu lagi tentang CSR, next. Satu lagi. Nah, padahal Fatwa MUI menyebutkan amil itu adalah orang yang sudah ditunjuk oleh negara atau lembaga zakat baru jadi amil. Selebihnya adalah panitia zakat, dan itu juga disepakati oleh Batsaul Masail NU dan keputusan Muhammadiyah. Jadi 3 organisasi ini sudah menjelaskan secara detail, Pak, di jurnalnya atau fatwanya, Fatwa MUI, Batsaul Masail dan juga SK Muhammadiyah tadi menyebutkan kalau yang mengelola zakat tidak diasakan itu bukan amil zakat, melainkan panitia. Suatu keputusan kita akan memberikan SK kolektif zakat Ramadan di tahun 2026 ini untuk para masjid se-DKI Jakarta. Jadi nanti mungkin dikelola sama GPI atau NU ya, nanti ada formnya, Pak, cukup daftarin aja, nanti langsung kita buatkan SK secara kolektif masjid yang hadir di sini gitu. Jadi paling deadline-nya itu kita deadline-kan sampai hari Jumat, Pak. Takutnya nanti kita nunggu-nunggu yang lain nggak di SKI, nunggu-nunggu gitu. Jadi hari Jumat pendaftaran terakhir cuma mengupload daftar masjid, nama masjid, PIC-nya siapa, 1 orang aja, dan juga fotokopi KTP. Nanti mungkin turunan dari SK kolektif ini menjadi SK kepanitiaan zakat untuk masjidnya masing-masing. Seperti itu, Pak, nanti outputnya. Next. Nah, sebenarnya transformasi zakat itu sekarang itu bukan hanya pengelolaan zakat, infak dan sedekah aja, Pak, di Basnas, melainkan tahap tertinggi di mana zakat menjadi sarana pembentukan kesadaran spiritual, perluasan empati dan keterlibatan sosial. Muzaki tidak hanya merasa puas, tetapi juga mengalami perubahan yang mendasar dalam cara memaknai harta, ibadah dan kontribusi sosialnya. Pada saat ini Basnas tidak lagi dipandang sebagai service provider, tetapi sebagai spiritual companion yang mendampingi Muzaki dalam perjalanan hidupnya. Jadi kita mengajarkan seluruh amil zakat atau yang menjadi UPZ ini menjadi pelayan Muzaki, Pak. Jadi Muzaki itu nggak kok hanya bayar zakat udah. Padahal obat-obat itu banyak yang dari zakat, Pak. Oh maaf, mungkin dia belum nikah, atau misalnya kecelakaan atau penyakit atau gula segala macam bisa diobati dengan zakat, infak dan sedekah. Tugas Basnas dan para muzaki atau amil mengedukasi mereka agar mereka candu dengan namanya sedekah, zakat dan infak tadi. Sedekah aja ya, Pak ya. Oh mungkin ini segala macam, sampai banyak, Pak, yang amil di kita tidak mengetahui bahwa dia berzakat sebesar yang dilakukan sekarang. Contoh, saya waktu itu pernah dapat, ya kalau Basnas kan lain muzaki, lain mustahid juga, Pak. Datang pakaian, mohon maaf, agak lusuh. Bapak, mohon maaf, ada yang bisa saya bantu? Oh iya, Pak, saya minta bantu ngitungin zakat, boleh nggak? Oh boleh. Saya bantu, Pak. Ternyata dia mau konsultasi zakat, baru bayar amnesti 300 juta rupiah. Dia zakatnya 10 juta per tahun. Boleh dibantu itu nggak, Pak? Saya takut salah, kata dia gitu. Pas dihitung, Pak, ternyata zakat dia 400 juta rupiah setahun.
Dia kaget, "Loh, terus kemarin gimana Pak saya menaikkan segitu?" "Oh kalau misalnya belum tahu nggak apa-apa, kalau udah tahu ya harus zakat segini Pak." Dia bilang gitu. Waduh, ini soal tanya konsul. Ternyata dia bilang dulu sama istrinya, boleh nggak zakat 350 juta? Pas bilang, kalau emang zakat tunaikan Pak. Masya Allah Pak, dia tunaikan nggak harus ke kita basah enggak. Mereka tunaikan silakan ke masjid manapun gitu, tapi kita hanya bantu konsultasi ya. Karena bukan ASN yang ada induknya gitu kan. Pas tunaikan dia bayar 100 juta, 200 jutanya mau 300 jutanya mau ditanaikan di kampungnya di Jambi. "Pak, saya mau pergi umroh." Uang 2 triliun baru pergi umroh sekarang. Nah, mungkin ada hijab tuh Pak, walau pesawat ya, namanya kita nggak tahu gitu kan. Nah, ternyata hal-hal seperti itu banyak muzaki yang tidak mengetahui zakatnya itu berapa Pak. Hanya menunaikan 2,5% dari harta, atau misalnya ya udah zakat aja 10 juta. Padahal zakatnya dia sekarang Pak terus rutin ke kita nih Pak. Itu 700 juta Pak, karena harga emas sudah 3 juta rupiah. Emas itu nggak Pak berapa? 20 kilo. Saya bilang dipakai aja Pak, biar nggak nambah. 20 kilo emasnya gitu. Sekarang Jakarta 700 juta. Dan orang itu nggak cuma satu Pak di Indonesia, tapi di banyak pelosok-pelosok. Tugas kita sebagai amil mengedukasi mereka agar mereka paham atas zakat, infak, dan sedekah. Makanya sampai menjadi spiritual komponen gitu. Nah, ini kan zakat, kalau misal Pak kita menjadi wali gitu, informasiin terkait zakat, infak, dan sedekah. Next. Nah, 7 pilar fundraising. Jadi memang awalnya itu masjid itu hanya memberikan literasi dakwah zakat aja. Tapi tahap 7 itu adalah branding atau reputasi zakat yang sudah dilakukan Basnas sekarang. Makanya Iran lagi hot-hotnya nih Pak, karena nyerang Israel kan cepat jeber gitu. Betul kata Pak Kiai tadi, pasti banyak yang tertuju ke Iran, entah itu berita bohong atau berita benar. Sama dengan Basnas Pak. Brand Basnas sekarang menjadi brand nomor 1 di Indonesia. Pasti banyak tertuju ke Basnas, entah itu nisabnya 12-14 karat, entar laporan zakatnya. Kadang kita sudah menyampaikan laporan sedetail-detailnya sudah ada di ppid.basnas.dki Jakarta. Itu bisa dilihat secara detail. Ada lagi kemarin terkait masalah fidyah dan lain-lain. Padahal nilainya harus nongkrong bareng aja. Bisa. Nah, kedua, setelah literasi dakwah tadi, ke step selanjutnya fundraising marketing. Jadi harus punya strategi Pak. Contoh misalnya zakat fitrah di masjid A kemarin 20 juta, di tahun 2026 harus 30 juta. Gimana caranya? Oh mungkin kita korang-koran sama warga sehingga warga tidak mau zakat fitrah di sini. Nah itu harus dicatat Pak. Jadi harus ada target. Ketiga, layanan servis. Layanannya apa? Oh mungkin ada pelayanan jemput zakat ke rumah-rumah atau nyediain iuran satu-satu ke rumah-rumah. Ketiga, keempat, ada program yang bagus di Masjid Sunda Kelapa, ada namanya program puasa Senin Kemis, buka puasa Senin Kemis bareng. Atau istilahnya menjadi brand icon masjid itu apa? Kalau di Masjid Cutmutia ada festival jazz Ramadan dan lain-lain. Jadi bikin program yang bagus apa gitu. Yang keempat, membentuk kantor digital dan juga melatih kompetensi amil SDM-nya, baik itu sertifikasi amil atau melakukan edukasi zakat seperti ini ya. Karena kita kalau di Basnas itu mempunyai ya, ratusan materi tentang zakat, dari mulai tentang fikih kontemporer, terus strategi zakat, target seperti apa, program yang bagus seperti apa, audit syariah, terus istilahnya pelaksanaan amil yang bagus manajemen seperti apa dan lain-lain. Jadi bisa dipilih dan selanjutnya menjadi branding atau reputasi. Nah ini 7 pilar zakat. Next, mengapa Ramadan momentum utama untuk JIS? Yang pertama, semangat berzakat lebih tinggi, peluang peningkatan ilmu lazis dan keberkahan dan pahala berlipat. Ini memang sudah termelihat di dunia ya Pak. Next. Nah, pertumbuhan zakat di Indonesia Pak, potensi zakat di Indonesia itu 364 triliun Pak. Padahal Basnas RI mempunyai target hanya 1 triliun Pak. Jadi 363 triliunnya kemana Pak?
masih ngawang-ngawang tuh. Nah kalau di Jakarta itu 64 triliun potensinya, tapi di Basnas DKI Jakarta hanya mengumpulkan 450 miliar di target. Kalau closing paling 430 miliar lah gitu. Itu 63 triliunnya kemana Pak? Makanya kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita membentuk UPZ agar bisa memaslahkan umatnya masing-masing. Kita mengedukasi UPZ dan menyetorkan ke kita dan kita kembalikan 100%. Karena tugas Basnas hanya mengedukasi para masjid agar bisa maslahat bersama. Kita kembalikan ke masjid tadi pengumpulannya. Itu tidak ada buat Basnas, karena tugas Basnas hanya mengedukasi pengelolaan zakat yang baik untuk masjid. Jadi zakat Indonesia itu terus tumbuh. Kemarin target kita 400 miliar, sekarang target menjadi 450 miliar dan Masya Allah tercapai aja karena potensi 64 triliun. Makanya kalau masjid, kemarin masjid di daerah mana ya, Jakarta Utara tuh, ngumpulin zakat waktu itu di tahun 2022 baru sekitar 50 juta Pak. Berani nggak targetin 200 juta? Berani. Ternyata terkumpul loh Pak, 400 juta. Satu masjid aja, masjid kampung, tapi pengurusnya memang pensiunan MUI gitu. Walaupun senior, tapi gesit-gesit Pak. Ada yang bikin event jadi juga, jauh-jauh. Next. Nah, dari potensi di Indonesia saat Ramadan itu memang uang berputar itu di Indonesia 6-8 triliun Pak. Uang THR, uang misalnya bulan gorengan banyak ya Pak atau lain-lain. Jadi 6,8 triliun itu berputar di bulan Ramadan. Next, kita cepetin. Nah, strateginya ini skill dikit aja untuk para petugas masjid. Strategi untuk Ramadan itu pertama itu masjid harus mempunyai target. Targetnya berapa? Target itu biasanya 10% dari tahun sebelumnya. Itu untuk target pengumpulan zakat. Yang kedua, masjid harus mempunyai manpower, menyiapkan kepanitiaan atau ad hoc dari amil tetap dan relawan. Jadi harus menentukan panitia siapa tuh. Yang ketiga, budgetnya berapa, anggarannya. Terus actionnya itu pelaksanaan program modal sesuai dengan rencana dan penyesuaian di lapangan. Jadi harus sesuai dengan time schedule yang ada dan harus mempunyai reporting. Jadi 5 poin ini harus dimiliki masjid saat Ramadan. Next. Nah, jadi kalau berdasarkan data BPS ya, 9,3 juta jiwa itu pemeluk Islam di DKI Jakarta. Kalau misalnya Basnas RI itu menentukan zakat fitrah nominal sebesar Rp50.000, berarti total uang zakat fitrah yang ada di Jakarta itu sebesar 466.500.000.000 rupiah Pak. Ini uang zakat fitrah, atau kalau dikonversi ke beras itu 23 juta kilo Pak. Itu kalau beli bisa bagaimana Pak ya? Jadi BKT ya. Jadi sebesar ini Pak potensi zakat fitrah di DKI Jakarta. Indonesia mengeluarkan untuk nilai zakat fitrah di tahun 2026 untuk wilayah Jabodetabek itu sebesar Rp50.000 dan kita implementasinya menyiapkan kupon Pak, kupon zakat fitrah untuk masjid-masjid yang bisa menjadi nilai tukar. Pak kalau masjidnya pakai beras gimana Ber? Nggak apa-apa, nanti kita siapkan form untuk berasnya. Jadi kita tidak mengharuskan juga harus kupon dan uang dan beras. Jadi sesuai dengan masjidnya masing-masing. Pak kalau misalnya zakat fitrah Rp60.000 nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Rp50.000 pakai kupon, Rp10.000-nya dicatat sendiri, gitu. Tapi kalau untuk ketentuannya, Perbasnas RI mengeluarkan Rp50.000 per jiwa, gitu. Ya Pak ya. Next. Nah, dan juga kita mempunyai time schedule Pak untuk zakat fitrah, karena zakat fitrah harus disalurkan sebelum imam naik mimbar. Bener tadi kata Pak Kiai, kalau misalnya nyalurin dulu pas imam naik mimbar semuanya, nyalurinnya kapan? Bagi-baginya gimana tuh ribet gitu kan. Makanya kita bikin schedule di Basnas DKI Jakarta.
Di tanggal 14 sampai 20 Februari kalau yang kemarin itu para UPZ kita itu sudah mengambil kupon zakat fitrah di kita, Pak. Sampai dengan tanggal 17 Maret sudah mengembalikan uangnya itu ke kita beserta kupon yang tersisa berapa. Gitu 17 Maret. Pak, ini kalau misalnya penyaluran HP ini gimana? Oh, itu menjadi pencatatan aja, Pak, di luar kupon. Jadi yang pakai kupon kita itu harus tanggal 17 Maret gitu. Nah, batasnya nanti 17 Maret distorin ke kita, dikembalikan lagi dalam jangka waktu 3 hari ke rekening UPZ tadi. Lalu UPZ sudah menyiapkan daftar list penerima mustahiknya siapa aja, fakirnya berapa, miskinnya berapa, fisabilillahnya berapa, gorimin berapa, dan segala macam, dan langsung disalurkan. Nah, ini biasanya lebih aman di organisasi-organisasi, Pak, kayak IGRA. Mohon izin satu menit lagi, Pak. Oh, siap, jawab. Ya, ini time schedule next. Nah, jadi kuponnya sudah kita siapkan seperti ini. Kalau UPZ bisa ngambil di kita. Next. Nah, jika menggunakan kupon kita harus menyetorkan dan mengisi berita acara yang dari kita, Pak. Jadi menyetorkan dan mengisi berita acara ini untuk pencairannya. Next. Jadi ada 3 berita acara. Next. Nah, pencairan zakat fitrah ini berita acara dan surat puasa. Jadi ada 3. Next. Next lagi. Oke. Nah, yang kedua, jika misalnya berupa beras, nah berupa beras nanti Bang Yayat mungkin bisa mengedarkan seluruh form natura ini, Pak, menjadi pencatatan masjid-masjid. Jadi syaratnya SK kolektif tadi itu harus mencatat berapa jumlah zakat fitrah yang dikelola masjid tersebut. Jadi nanti di sini sama Bang Yayat tinggal mengisi aja berapa jumlah berasnya dan berapa uangnya. Next. Nanti formnya ada 3 jenis, penyaluran natura, next, verifikasi barang, next, dan pendataan natura, next. Nama muzakinya nanti mungkin ada rekapannya, bisa difoto doang, next, dan nama mustahiknya, next. Dan juga dokumentasi nggak semuanya dikomunikasikan, cukup 1 atau 2 mustahik dan muzaki aja, nggak apa-apa. Next. Jika misalnya nanti berminat untuk yang menjadi SK kolektif tadi, bisa langsung didaftarkan di Google Form ini. Hari Jumat pendaftaran terakhir dan hari Senin insya Allah kita ajukan ke provinsi ya Bang Yayat untuk dijadikan SK kolektif. Nah, kalau misalnya untuk UPZ, jadi perbedaannya SK kolektif ini hanya berguna untuk 1 bulan Ramadan ini aja, Pak. Untuk misalnya mandat Basas DKI penyaluran agar sertifikasi legal amil tadi. Tapi kalau untuk menjadi UPZ kita ada pendaftarannya nanti aja lah. Itu untuk 5 tahun ke depan. Itu kalau UPZ untuk 5 tahun SK-nya dan pelatihan-pelatihan. Kalau SK kolektif hanya 1 bulan Ramadan ini aja. Itu aja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, bagus-bagus di Jakarta. Para hadirin, waktu tinggal 5 menit lagi mungkin saya akan moderat dulu nih, moderat. Kita buka pertanyaan karena 5 menit lagi ya, jam 12. Baik, dari dulu pernah mungkin kali ada atau dari mana? Oke. Yang Ilham sebutkan nama dari Masjid mana? Jika dia tidak tahu dia ini tidak tahu apa belum dilantik, belum ada pelatihan, jadi belum ada. Jadi maksudnya kalau mohon maaf saya kan belum paham ini di sini bagaimana ya, belum ada pelatihan. Tapi kalau misalkan jadi begini, syarat dilantik harus ada pelatihan, begitu? Ya, ya. Ya, dia nerima kan? Ya, kan begini. Saya begini, soalnya yang jadi dasar bukan pelatihannya, tapi dia dilantik apa tidak. Ya, kalau dia sudah dilantik tanpa pelatihan, karena biasanya ini mohon maaf ya, di beberapa kasus ada yang mereka dilantik dan pelantikannya ini menggunakan pendapat yang mohon maaf
ini jangan dijadikan dasar. Tapi yang pelantikannya ini bisa walaupun dia penghulu atau orang Kementerian Agama. Ada yang seperti itu, berarti jadi dasar ya. Mohon maaf. Jangan dijadikan dasar utama. Ada beberapa kaum selama dia masih kepengurusan dari Kementerian Agama atau Basnas yang berlaku, yang diakui pemerintah, dia sudah dilantik walaupun secara lisan, maka dia sudah sebagai resmi amil zakat. Karena kalau melihat dari beberapa termasuk mazhab Imam Hanafi itu dibolehkan. Makanya kita harus tahu dulu ininya. Karena dasar masalahnya apakah dia sudah dilantik atau belum. Dan tadi kembali kepada niat. Niatnya dia sebagai wakil muzaki atau wakil mustahik. Tadi yang saya sampaikan, kalau niatnya dia saya ini hanya menyampaikan sebagai wakil muzaki, maka ya secara hukum dia harus mengembalikan atau mentasarrufkan apa yang dia ini kepada orang lain yang berhak. Tadi kalau dia misalkan menganggap dia wakil muzaki atau dia merasa belum dilantik, belum mengikuti pelatihan dan belum dilantik. Karena tadi saya sampaikan wakil muzaki itu tidak berhak mendapatkan apa-apa. Karena bersifatnya khidmah, bersifatnya membantu, bukan sebagai asnaf dari mustahik dari 8 yang ada. Kalau dia niatnya sebagai wakil mustahik salah satu dari amil, bukan hanya niat bantu tapi juga kerja di situ sebagai pemberi, penyatat, penyalur zakat, penyalur zakat, dan dia sudah dilantik resmi oleh pemerintah yang berlaku, maka dia tidak perlu mengembalikan maupun dia ikut pelatihan atau tidak. Kata saya yang dibahaskan pelatihannya. Kalau dia sudah dilantik tanpa ikut pelatihan, maka tidak perlu dikembalikan. Tapi mungkin pertanyaan Ustadz, dia belum dilantik, nggak tahu hukumnya. Dia nggak tahu hukumnya kalau dia selama ini kalau nggak dilantik, nggak ikut pelatihan, nggak dilantik, dia nggak boleh menerima zakat, kan gitu ya? Ininya ya. Itu bagaimana kalau dia sudah menerima? Kalau mau hukum paling hati-hatinya dalam mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, itu sebaiknya berapa yang dia terima diingat-ingat, ditasarrufkan kepada orang lain yang berhak membutuhkan. Bisa dipahami Ustaz ya? Terus kalau nggak ingat bagaimana Gus? Seingatnya berapa dilebihkan? Yang penting adalah niat dan usahanya. Ini kalau mau hati-hati. Kalau misalkan karena ngambil hukum rufi al-qalam, dia lupa, ya sudah, lebih baik banyak baca istighfar, itu cukup ya. Allah Maha Pengampun dan itu dunia. Tapi tadi bagaimanapun kalau mau ngambil yang hati-hati, Syafi'i, Maliki sama Hambali sebaiknya diusahakan, ditasarrufkan, disedekahkan lagi, diberikan kepada mereka yang berhak. Paham ya Pak ya? Permasalahan ini sudah lama dibahas, tapi sebenarnya kembali kepada bagaimana tadi Kiai Soheh sebagai ketua Majelis Ulama Jakarta Barat ya, beliau juga menyampaikan bagaimana keputusan di Indonesia ini seperti apa. Kita bukan negara Islam. Kalau kita memang mau mengikuti keputusan sam'an wa ta'atan li ulil amri, kita mau sam'ah dan taat mengikuti pendapat para ulama di Indonesia dan para pemimpin di Indonesia, ya maka ini berlaku sesuai mengikuti mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi pendapat ada yang membolehkan, karena sekali lagi kalau masalah istihsan atau yang terbaik ya itu mazhab Hanafi itu paling mudah. Kenapa sih mazhab Hanafi ini dalam ekonomi bisa dibilang paling mudah? Karena dari mazhab Hanafi ini waktu itu masih zamannya para tabi'in, yang mana beliau mengikuti segala sesuatu yang ada itu sumbernya masih jelas.
tidak banyak persoalan, tidak banyak tasyabuh dalam permasalahan. Jadi sering di mazhab Imam Abu Hanifah ini dipermudahkan, khususnya terkait uang. Ya, jadi kalau kita mau mengikuti sam'an wa ta'atan kepada para ulama dan ulil amri yang ada di Indonesia, khususnya tadi bagaimana sahih, maka uang berlaku. Tapi saya mengatakan lagi, kalau misalkan mau mengikuti pendapat muktamad para ulama, mau itu dari Syafi'i, Maliki, Hambali, silahkan menggunakan beras, tergantung niatnya mengikuti siapa. Semuanya boleh, insya Allah dapat pahala. Yang kurang ajar yang nggak bayar zakat. Jelas ya Pak ya? Ini ada. Ini juga menjawab. Cuman dari hukum fikih tidak membatasi. Kalau dari hukum fikih kita bicara hukum fikih, tidak membatasi selama dia sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku, maka sah poinnya. Ya, kita bicara hukum fikih, tidak ininya saja. Terus terkait tadi mazhab Syafi'i yang dikomprehensifkan dari ikut ke 50.000, nanti ketetapan 50.000-nya itu adalah wewenang Basnas menyampaikan. Cuma kalau saya lebih kepada nominal berapapun itu, selama itu sesuai atau diambil yang utul azhar, makanan yang paling layak, paling baik seperti apa kalau melihat dari Syafi'i muktamad. Tapi jika tidak mengambil dari qaul muktamad dan juga dari mazhab Hanafi, itu yang berlaku di komunitas seperti apa, dan itu dikonferensikan. Ya, jelas ya Pak ya. Terus bagaimana dia ntar bisa dijelaskan oleh Basnas. Kalau tadi saya kembali tadi, kalau selama mau pakai uang, ikutilah sam'an wa ta'atan, niat sam'an wa ta'atan kepada para ulama dan ulil amr. Karena di MUI juga sudah menetapkan, ada keputusan di MUI dan MUI sudah menetapkan, kalau misalkan ingin memang hati-hatian niat pakai mazhab Syafi'i, jangan niat membangkang atau ini pendapat lebih sah, ini tidak sah. Karena semua punya pakai dalil, dan ijtihad dalam fikih adalah ijtihad terbuka. Benar dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Insya Allah selama niatnya baik tidak mendapat dosa. Ya, terima kasih. Jadi kalau di Basnas kita bisa menjawab pertanyaan yang bukan fikih Pak. Kalau fikih ustadznya udah takut salah, karena kalau kita memang udah terstruktur Pak berdasarkan legalitas dan fikih sesuai Undang-Undang Republik Indonesia. Tapi kalau beliau kan dari kitab langsung, jadi lebih detail. Nah, terkait yang tadi pertanyaan masalah kupon, apakah ada kupon zakat 10.000? Ya mungkin tadi tidak didetailkan ya Pak ya. Jadi kalau yang untuk nominal 10.000, ada 5.000 dan 2.000 itu kupon sedekah Pak. Biasanya itu diedarkan di organisasi-organisasi untuk mereka untuk alat tukar yang lebih mudah. Jadi kita menggunakan kupon, alat tukarnya itu, di kupon itu ada legalitasnya Pak. Legalitas sesuai dengan instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Karena kalau tidak ada legalitas, kita menjadi pungutan liar, pungli. Nah yang kedua terkait masalah RW, apakah jadi amil boleh? Nah tadi udah dijawab ya Pak ya. Cuma paling saya mendetailkan, yang biasanya RW yang diedarkan di kelurahan itu, atau RT-RT yang mengedarkan mafgar, itu biasanya disetorkan ke kelurahan disetorkan ke Basnas Bazis Jakarta Barat untuk menjadi petugas operasional. Dia tidak mengelola zakatnya Pak. Yang mengelola zakatnya adalah Basnas Bazis Jakarta Barat. Dia hanya ditugaskan untuk sedekah di bulan Ramadan berdasarkan instruksi gubernur, bukan pengelola zakat. Beda dengan UPZ. Kalau UPZ kita membentuk amil zakat di masjid masing-masing menjadi pengelola zakat. Paham situ Pak ya? Jadi beda kalau dia hanya ditugas sesuai dengan instruksi gubernur. Kalau ini adalah pengelola zakat. Jadi kita membentuk amil-amil baru atau basnas-basnas kecil di masjid. Gitu, menjadi pengelola zakat masing-masing masjid. Makanya ada fatwanya sendiri-sendiri lagi. Jadi bedanya seperti itu Pak, kalau yang terkait masalah RW ya Pak.
Terus terkait operasional memang sebenarnya itu masalah fikih juga. Jadi kalau untuk zakat biasanya bukan operasional, hak amilnya itu adalah 12,5%. Nah, kalau Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta, karena memang sebagian gaji kita dari hibah Pak. Jadi makanya yang hak amil tadi itu untuk operasional dalam rangka apa? Contoh misalnya pembuatan billboard, pembuatan istilahnya buku-buku untuk pemasaran zakat gitu. Jadi kita ngambilnya bukan dari syiar, tapi hak amil itu sendiri karena amilnya udah sebagian dari hibah. Nah, jadi kalau misalnya UPZ yang di masjid itu kan hak amilnya berapa? 12,5%. Nah, ketentuan Basnas RI, hak amil tadi itu boleh buat gaji amil, operasional amil, baik itu mungkin fotokopian kayak slide seperti ini, Pak, itu kan operasional tuh, atau penempelan spanduk, pembuatan spanduk, atau pembiaya gerai, atau apapun itu ngambil dari amil tadi gitu. Makanya memang kebanyakan ketika pengelolaan zakat tadi kalau tidak disepakati itu banyak pengelolaan zakat malah menggunakan pos fisabilillah. Jadi kebanyakan pos fisabilillahnya malah fisabilillah 80%, fakir miskin 20%. Gitu. Jadi kalau Basnas DKI Jakarta itu 60% itu fakir miskin, Mbak. Nah, sisanya itu baru asap lainnya, kayak fisabilillah, ghorimin, ibnu sabil, mu'alaf dan lain-lain. Yang satu metode itu adalah UPZ yayasan. UPZ yayasan itu pembagiannya itu berdasarkan Perbasnas itu 70-30, Pak. 70 dikelola oleh yayasan tadi, 30% untuk mustahik yang ada di seluruh DKI Jakarta. Tapi kalau masjid itu 100%. Jadi disetorkan kita 10 juta, dikembalikan lagi 10 juta. Nah, 10 juta itu misal dari zakatnya 10 juta, berarti bukan amilnya itu 12,5%. Ternyata distorin bukan zakat, melainkan infak sedekah. Berarti misal amilnya itu bukan amil ya, namanya operasionalnya lah, itu sampai dengan 20%. Kalau dari infak dan sedekah gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau masjid 100% kita balikan. Jadi kita hanya tugas kita mengedukasi aja agar pengelolaan zakat di masjid lebih baik dibanding sebelumnya seperti itu. Tapi kalau yayasan memang ada pembagian 70-30. 30 untuk mustahik di Provinsi DKI Jakarta. Seperti itu, Pak. Oke, para ulama, para peserta sekalian, saya kira memang program zakat, amil zakat ini nggak habis-habis ya, akan terus ada, akan terus berkembang. Ya, kalau masyarakat gitu ya. Kalau ada problem-problem yang harus diselesaikan. Saya kira ini waktunya udah jam 12:30 kurang ya. Panitia udah itu banyak yang hizami, udah pesertanya mungkin udah. Terima kasih banyak. Bila ada kesalahan ya, mohon diberikan pintu maaf yang saya sampaikan. Mungkin nanti kita lagi secara lain di masjid ya, lebih banyak lebih luas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Rabu 4 Maret 2026 kita bersama LTM, NU bersama seluruh DKM se-Jakarta Barat mengadakan pelatihan amil zakat yang difasilitasi oleh Basnas Basis Jakarta Barat. Semoga dengan pelatihan ini kita bisa menjadi amin yang profesional, jujur dan amanah. Amin, amin ya rabbal alamin.